Pernahkah kalian berpikir mengapa hampir semua petarung legendaris, bahkan yang paling beringas sekalipun, sepakat menyebut Muhammad Ali sebagai yang terhebat sepanjang masa, the greatest of all time? The greatest boxer of all time is Muhammad Ali. For me, he's the best athlete of all time. Nobody even close. Muhammad Ali is a special individual. In this situation, every head must bow, every tongue must confess. This is the greatest of all time. Di mata banyak orang, Ali bagaikan petir yang menyambar di tengah malam tergelap Amerika. Namun jika kita telusuri lebih dalam, rahasia kebesarannya bukan terletak pada seberapa keras pukulannya, melainkan pada sebuah kesadaran besar, bahwa pertarungan sesungguhnya tidak terjadi di atas ring, melainkan di luar ring. Perjalanannya pun tidak dimulai dengan kemudahan. Ali lahir di tengah Amerika yang dipenuhi rasisme, dan tumbuh dalam lingkungan yang memaksanya memahami ketidakadilan sejak usia dini. Video ini akan membawa kalian menyelami perjalanan luar biasa dari seorang bocah yang dihina karena warna kulitnya hingga menjadi juara dunia di usia 22 tahun dan mengguncang dunia dengan mulut besarnya. Sebuah perjalanan pencarian jati diri yang penuh kontroversi yang mempertemukannya dengan Malcolm X dan membawanya pada keputusan untuk bergabung dengan Nation of Islam. Sebuah pilihan yang pada saat itu dianggap radikal dan sesat oleh banyak orang. Hingga akhirnya, ia membuat keputusan terbesar dalam hidupnya, menolak wajib militer, bukan karena takut berperang, tetapi karena ia memiliki prinsip yang tidak ingin ia hianati. Keputusan itu membuatnya kehilangan segalanya, tepat di puncak masa jayanya. Namun justru dari sanalah, lahir sosok yang tidak hanya mengubah dunia tinju, tetapi juga menjadi simbol keberanian dan suara bagi mereka yang tak terdengar. Sebuah kebangkitan yang bahkan melampaui logika banyak orang. Ini bukan sekedar kisah tentang olahraga, ini adalah kisah tentang identitas, tentang keberanian melawan arus, dan tentang bagaimana satu manusia dapat mengguncang dunia. Because I am the king. Kisah ini dimulai pada 17 Januari 1942 di Louisville, Kentucky. Muhammad Ali lahir dengan nama Cassius Marcellus Clay Jr., anak pertama dari keluarga sederhana. Ayahnya, Cassius Senior, seorang pelukis papan reklame, sementara ibunya, Odessa, bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Namun, Louisville bukanlah tempat yang ramah bagi mereka. Kota itu terbelah oleh segregasi rasial. Sejak kecil, Ali hidup dalam dunia yang mengajarkannya satu hal, bahwa ia dipandang sebagai warga kelas 2. Rasa marah dan frustrasi pun tumbuh bersamanya. Ia sadar dunia membatasi langkahnya hanya karena warna kulitnya. Titik balik hidupnya datang pada Oktober 1954. Saat itu, Ali yang berusia 12 tahun pergi ke sebuah acara tahunan Louisville dengan sepeda barunya. Namun ketika hendak pulang, sepedanya hilang, dicuri. Dengan hati hancur dan penuh amarah, ia melapor kepada seorang polisi bernama Joe Martin. Ali bersumpah ingin menghajar siapapun yang mencurinya. Martin yang kebetulan seorang pelatih tinju amatir, menatap bocah kurus itu dan berkata, "Kalau kau ingin berkelahi, kau harus belajar bertinju dulu." Kalimat sederhana itu mengubah segalanya. Ali mulai berlatih di bawah bimbingan Joe Martin. 2 tahun kemudian, di usia 14 tahun, ia memenangkan pertarungan pertamanya. Itulah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di balik setiap pukulan dan gerakannya, Ali membawa satu tekad, membuktikan bahwa ia bukan sekedar anak dari lingkungan terpinggirkan, melainkan seseorang yang ditakdirkan untuk mengguncang dunia. If you don't know how, I said, have anybody ever taught you how to fight? He said, no. And I said, well, you should come down here and learn how to fight first before you start picking fights. That's how he got started. Tahun 1960, dunia menyaksikan seorang pemuda 18 tahun yang saat itu masih bernama Cassius Clay berdiri di puncak tinju amatir. Di Olimpiade Roma, ia tampil luar biasa. Dengan kemenangan atas Zbigniew Pietrzykowski, ia membawa pulang medali emas untuk Amerika Serikat. Di mata dunia, ia adalah pahlawan.
Namun, di balik senyum kemenangannya, ada kegelisahan yang jauh lebih dalam. Sejak kecil, Ali telah mempertanyakan dunia di sekitarnya. Ia pernah bertanya kepada ibunya, mengapa segala sesuatu yang baik selalu digambarkan berwarna putih? Mengapa malaikat, bahkan Tuhan, digambarkan berkulit putih? Dan mengapa sesuatu yang buruk selalu digambarkan hitam? And I always ask my mother, I said, Mother, how come is everything white? I said, why is Jesus white with blonde and blue eyes? Why is the Lord's Supper all white men? Angels are white, Pope and Mary and every. So anyway, I was always curious. I always wondered why. You know, Tarzan is the king of the jungle in Africa. He was white. And all the Africans, so he's beating them up and breaking the lion's jaw. And here's Tarzan talking to the animals. And the Africans been there for centuries, and he can't talk to the animals. Only Tarzan can talk to the animals. I always wondered why Miss America was always white, and the president lived in the White House, and everything bad was black. The little ugly duckling was the black duck, and the black cat was the bad luck. And if I threaten you, I'm gonna blackmail you. And this is when I knew something was wrong. Sebuah pertanyaan sederhana, namun lahir dari jiwa yang hidup di tengah ketidakadilan. Dan kenyataan pahit itu segera ia hadapi secara langsung. Saat kembali ke Louisville sebagai juara Olimpiade, Ali mencoba merayakan kemenangannya di sebuah restoran. Namun meskipun medali emas tergantung di lehernya, ia tetap ditolak masuk dan diusir oleh pelayan, hanya karena warna kulitnya. Di momen itulah segalanya berubah. Pahlawan di mata dunia ternyata tetap dianggap warga kelas 2 di tanahnya sendiri. Ali pergi ke tepi sungai Ohio, lalu melempar medali emasnya ke dalam sungai. Dia mulai menyadari bahwa pertarungan sesungguhnya bukanlah di atas ring, melainkan bertarung melawan sistem yang menindas kaumnya. Sejak saat itu, ia tidak lagi hanya bertarung untuk dirinya sendiri. Ia mulai berdiri sebagai simbol, sebagai suara bagi mereka yang tidak didengar. Karena bagi Ali, menjadi juara dunia saja tidak cukup jika ia tidak memiliki martabat di negerinya sendiri. They put me out of that restaurant. I said, this medal ain't worth a damn. I took that medal and said, it ain't worth nothing. I don't care. I took it off the next. It ain't no good. It ain't. Throw it to the Ohio River. Regardless of you're Australian, whether you're black or white, it's one thing I want you to always remember. It says, when we mistreat others, we are certainly mistreating the artists who created them. If we realize this, it will not be difficult to feel God's presence everywhere. Memasuki tahun 1964, Muhammad Ali, yang saat itu masih dikenal sebagai Cassius Clay, mendapatkan kesempatan yang dianggap mustahil oleh hampir semua orang, menantang juara dunia kelas berat Sonny Liston. Liston adalah sosok yang sangat ditakuti, seorang petarung yang mendominasi dengan pukulan mematikan yang bahkan bisa merontokkan pelindung mulut beserta gigi lawannya. Di sisi lain, Ali hanyalah seorang pemuda berusia 22 tahun yang dianggap sebagai underdog dengan taruhan 7-1 melawan dirinya. Liston will kill him in the first round. Liston in 3 rounds. Liston. Namun, Ali tidak gentar. Ia menggunakan strategi mental yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya, menyebut dirinya akan melayang seperti kupu-kupu dan menyengat seperti lebah. Ia terus merusak mental Liston dengan ejekan, menyebutnya jelek dan tidak layak menjadi juara dunia. He's too ugly to be the world's champ. The world's champ should be pretty like me. I'm too fast. Champion from I'm the crib. King. Born the champ. Born the champ from the crib. Ah! Float like a butterfly, sting like a bee. Ah! Pada malam 25 Februari 1964, Ali membuktikan kata-katanya bukan sekedar bualan. Dengan kecepatan yang mustahil bagi seorang petinju kelas berat, ia membuat Liston frustrasi hingga akhirnya menyerah di ronde ke-6. Dunia terperangah. Di usia yang baru 22 tahun, ia menjadi juara dunia kelas berat dan berteriak kepada para wartawan yang meragukannya, "Akulah yang terhebat." I must be the greatest. I told the world, I talk to God every day.
God's whipping the kilos out of you against the Senate. I'm still not the world. I'm not God. I'm not the real God. Namun, guncangan sesungguhnya baru saja dimulai. Di tengah persiapan pertarungan tersebut, muncul sosok penting di belakang layar, Malcolm X, seorang aktivis kulit hitam radikal yang menjadi mentor dan pintu masuk Ali ke dunia politik serta spiritual. Hanya 2 hari setelah kemenangannya atas Liston, Ali membuat pengumuman yang mengejutkan Amerika. Ia telah memeluk Islam dan bergabung dengan Nation of Islam. Ia membuang nama Cassius Clay yang ia anggap sebagai nama budak dan secara resmi mengumumkan nama barunya, yaitu Muhammad Ali. A man named Cassius Clay was my slave name. I'm no longer a slave. What does it mean? Muhammad means worthy of all praises, and Ali means most high. Do you intend to fight under that name? Yes, sir. I want to be called by that name. I write autographs with that name. I want to be known all over the world as that name. Keputusan ini memicu reaksi keras. Banyak orang di Amerika yang saat itu memandang Nation of Islam sebagai kelompok militan atau sekte yang membenci kulit putih dan sesat. Sebagai catatan penting, di awal perjalanannya, Ali memang bergabung dengan Nation of Islam di bawah kepemimpinan Elijah Muhammad. Pada masa itu, ajaran mereka menuai banyak kontroversi. Sebagian pandangannya dianggap menyimpang oleh banyak umat muslim di dunia, termasuk klaim tentang nabi baru dan pemisahan ras. Namun, perjalanan spiritual Ali tidak berhenti di sana. Setelah Elijah Muhammad wafat, Ali mulai melihat lebih luas. Ia kemudian meninggalkan Nation of Islam dan beralih ke ajaran Islam Sunni yang lebih universal, di bawah bimbingan Waridin Muhammad. Di sanalah Ali menemukan makna baru tentang keimanan, bahwa Islam bukan tentang pemisahan, melainkan tentang persaudaraan di seluruh dunia. Dari Saudi Arabia, Pakistan, Maroko, hingga Indonesia, Ali merasakan satu hal yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya, yaitu kesetaraan. Ia tidak lagi dilihat sebagai warna kulit, melainkan sebagai sesama manusia. Bahkan di masa tuanya, Ali semakin mendalami sisi batin, termasuk Sufisme. Memasuki tahun 1967, Muhammad Ali berada di puncak dunia. Di usia 25 tahun, ia adalah juara tak terkalahkan, cepat, kuat, dan hampir sempurna di atas ring. Namun di saat yang sama, Amerika sedang berada di tengah badai besar, Perang Vietnam. Pemerintah Amerika memberlakukan wajib militer. 3 tahun sebelum itu, sebenarnya Ali gagal dalam tes wajib militer. Namun karena perang terus berlangsung, pemerintah pun menurunkan nilai standar sehingga nama Muhammad Ali masuk dalam daftar. Pada masa itu, menolak wajib militer bukanlah hal kecil. Hampir seluruh masyarakat Amerika memandangnya sebagai tindakan pengecut dan tidak patriotik, karena mayoritas warga Amerika mendukung perang tersebut. Namun Ali melihat sesuatu yang tidak dilihat banyak orang. Ia melihat sebuah ironi yang menyakitkan. Ia diminta pergi ribuan kilometer dengan dalih memperjuangkan kebebasan. Sementara di tanah kelahirannya sendiri, kaumnya masih hidup dalam diskriminasi dan ketidakadilan. Dan pada 28 April 1967 di Houston, Ali membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia menolak maju ketika namanya dipanggil. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, ia berkata, "Saya tidak punya masalah dengan Vietcong. Mereka tidak pernah memanggil saya nigger. Mereka tidak pernah menggantung saya. Mereka tidak memperkosa ibuku dan membunuh ayahku. Lalu mengapa saya harus menembak mereka?" Kalimat itu bukan sekedar penolakan. Itu adalah perlawanan yang menggetarkan fondasi Amerika. Dan dampaknya datang seketika. Gelar juara dunianya dicabut. Lisensi bertinjunya dibekukan di seluruh Amerika Serikat. Ia dilarang bertarung selama lebih dari 3 tahun, masa emas yang seharusnya menjadi puncak kejayaannya. Tak berhenti di sana. Ia diadili oleh juri yang seluruhnya berkulit putih, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, serta denda $10.000. Dalam sekejap, segalanya berubah. Ia dicap sebagai pengkhianat, kehilangan segalanya. Namun satu hal tidak berubah. Ali tetap berdiri. Ia memilih kehilangan gelar, karir, bahkan kebebasannya, daripada mengkhianati keyakinan,
agamanya, dan hati nuraninya. See, the greatest sports title mean nothing, mister, if you cannot be free. See, boys in Vietnam are throwing away, you may say, their lives. I haven't did that much. I'm still living. They are dying today to free somebody they don't know. So what in the hell is a heavyweight title and a few stinky dollar bills for my people's freedom? Dalam masa pengasingan hampir 4 tahun itu, Ali tidak menghilang. Ia justru semakin bersuara. Ia berbicara di kampus-kampus, mengkritik perang, dan menyuarakan hak-hak sipil bagi kaumnya. I'm not gonna help nobody get something my Negroes don't have. If I'm gonna die, I'll die now, right here fighting you. You my enemy. My enemy is the white people, not Vietnam, or Chinese, or Japanese. You my opposer when I want freedom. You my opposer when I want justice. You my opposer when I want equality. You won't even stand up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you won't even stand up for me here at home. Perlahan, dunia mulai berubah. Apa yang dulu dianggap sebagai tindakan pengecut, mulai dipahami sebagai keberanian. Ali tidak lagi dilihat hanya sebagai petinju. Ia menjadi simbol. Simbol dari keberanian untuk berkata tidak, bahkan ketika seluruh dunia menentangmu. Dan mulai saat itu, orang-orang menyebutnya sebagai The People's Champion. Setelah hampir 4 tahun dalam pengasingan, titik terang akhirnya muncul. Tahun 1971, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan hukuman Muhammad Ali. Namanya resmi bersih di mata hukum. Meskipun ia telah kehilangan masa emas fisiknya di usia 25 hingga 29 tahun, masa di mana seharusnya dunia melihat seorang maestro di puncak kematangannya, Ali tidak pernah berhenti berlatih dalam sunyi. Namun, ring tinju tidak menunggu siapapun. Selama Ali absen, muncul juara baru yang brutal, Joe Frazier. Pada 8 Maret 1971, dalam laga yang dijuluki Fight of the Century, Ali akhirnya berhadapan dengan Frazier. Namun, kenyataan pahit menghantam Ali. Di ronde ke-15, sebuah hook kiri maut dari Frazier menjatuhkan Ali ke kanvas. Meski ia berhasil bangkit dengan sisa tenaganya, juri memutuskan Ali mendapatkan kekalahan pertama dalam karir profesionalnya. Dunia terkejut. Sang GOAT ternyata bisa tumbang. Keraguan mulai muncul. Apakah pengasingannya telah merenggut kehebatannya? Spekulasi ini semakin liar ketika Ali kembali kalah dari Ken Norton yang bahkan mematahkan rahangnya. Bagi publik, Ali bukan lagi the greatest. Ia hanyalah petarung masa lalu yang sudah habis. Inilah yang membuat laga The Rumble in the Jungle tahun 1974 di Zaire melawan George Foreman menjadi sebuah misi yang terlihat mustahil. Foreman adalah monster, seorang juara muda yang tak terkalahkan. Ia telah menghancurkan Joe Frazier dan Ken Norton, dua orang yang mengalahkan Ali, hanya dalam waktu kurang dari 2 ronde saja. Secara logika, jika Frazier bisa menjatuhkan Ali dan Foreman bisa melumat Frazier dalam hitungan menit, maka Ali diprediksi akan mati di tangan Foreman. Namun, Ali membawa sebuah senjata yang tidak dimiliki Foreman, kekuatan intelek dan spiritual. The time may have come to say goodbye to Muhammad Ali, because very honestly, I don't think he can beat George Foreman. You told everybody I don't have a chance. You told them I don't have nothing but a prayer. Well, chump, all I need is a prayer, because if that prayer reached the right man, not only will George Foreman fall, but mountains will fall. Listen, I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. George can't hit what his eyes can't see. Now you see me, now you don't. You think you will, but I know you won't. 30 Oktober 1974, pukul 4 dini hari waktu Zaire, dinginnya kabut pagi menjadi saksi sejarah. Ali memperkenalkan pada dunia strategi gila bernama rope-a-dope. Ia membiarkan Foreman menghujani tubuhnya dengan pukulan brutal sambil terus bertahan bersandar pada tali pembatas. Ali sengaja melakukan itu untuk menguras tenaga Foreman hingga tak tersisa.
Memasuki ronde ke-8 dengan satu kombinasi kilat, Ali menjatuhkan Foreman yang sudah kelelahan. Ali kembali menjadi juara dunia kelas berat, merebut tahta yang hilang selama bertahun-tahun. Ia membuktikan bahwa kehebatan sejati bukanlah tentang rekor tak terkalahkan, melainkan tentang kemampuan luar biasa untuk merangkak bangkit dari kegelapan saat seluruh dunia menganggapmu sudah mati. Assalamu alaikum to all the Muslims. Thanks to Almighty God Allah. And Allah, God was with me, and this man looked like nothing. I'm going to hold the title for a few months. They took my title unjustly. I told you, I'm the real champion. I told you, I'm the champion of the world. All of you bow. All of my critics crawl. All of you suckers who write the Ring magazine, Boxing Illustrated, all of you suckers bow because the stage was set. You made him great. You made him a bad Joe Louis. You made him a hard puncher. But I want everybody from this moment on to recognize me as the scholar of boxing. If you want to know any damn thing about boxing, don't go to no boxing experts in Las Vegas. Don't go to no Jimmy the Greek. Come to Muhammad Ali. I am the man. One last question, Muhammad. Muhammad Ali bukan sekadar atlet. Ia adalah superstar pertama yang benar-benar memahami kekuatan media. Sebelum era media sosial, Ali telah mengubah tinju menjadi panggung hiburan dunia. Dengan kata-kata yang puitis dan provokatif, ia memperkenalkan trash talk, menghancurkan lawan bahkan sebelum pertarungan dimulai. Ia memprediksi ronde kemenangan dan benar-benar membuktikannya. Float like a butterfly, sting like a bee. Itu bukan sekadar slogan. Itu adalah identitas. Namun kebesaran Ali tidak berhenti di atas ring. Ia menggunakan suaranya untuk menantang dunia, berbicara tentang rasisme, perang, dan ketidakadilan di saat banyak orang memilih diam. Ia menjadi simbol, bukan hanya bagi kulit hitam di Amerika, tetapi bagi siapapun yang pernah merasa tertindas. Ia membuktikan bahwa seorang juara sejati tidak bisa dibeli oleh uang atau diukur hanya dari gelar. Bahkan ketika tubuhnya melemah karena Parkinson, Ali tidak pernah benar-benar berhenti. Ia berubah dari sosok yang lantang menjadi utusan perdamaian yang sunyi. Tubuhnya mungkin melemah, namun pengaruhnya justru semakin kuat. Hingga bahkan petarung sekeras Mike Tyson pun mengakui bahwa Ali telah mengubah hidupnya. Karena pada akhirnya, kehebatan sejati bukan diukur dari berapa banyak yang kita kalahkan, melainkan dari berapa banyak hidup yang kita sentuh. Muhammad Ali membuktikan satu hal, mustahil hanyalah kata bagi mereka yang takut melangkah untuk mengubah dunia. Kemenangan terbesarnya bukanlah sabuk juara, bukan pula rekor, melainkan cara ia hidup, cara ia berdiri, dan cara ia tetap menjadi cahaya di tengah dunia yang gelap. Dia adalah Muhammad Ali, sang juara, sang pemberontak, dan selamanya the greatest. I am the greatest.